dapat uangnya, terus pergi. Paling cepet berapa menit sekali cerot doang gitu. Mereka itu pakai foreplay nggak? Sampai lecet gitu nggak sih? Pacarmu tahu nentuin misalnya mau posisi ini, ngedesahnya gini dong, keinginan berhenti nggak? Hai guys, masih balik lagi sama aku Ijra Sari di WS Sari Channel. Kita bakalan ngebahas topik yang sama, masih ngelanjutin cerita yang kemarin dengan pembicaraan yang lebih seru. Kira-kira gimana ya kelanjutan cerita yang kemarin? Happy watching! Jangan lupa subscribe. Kayak gitu kamu dipaksa untuk kayak nikmatin gak sih sebenarnya? Ya seksual ya, ngomongin seksual kan pasti tetap kok dibilang enak pasti enak, ya kan? Tapi kan di sisi lain kamu kan nggak respect, nggak rasa ya, nggak ada rasa sama mereka. Nah itu kamu gimana? Ngenikmatin nggak sih? Enggak. Sama sekali nggak nikmatin atau sometimes tetap ya namanya itu tetap ada enak atau gimana? Ya, enggak juga nikmati sih. Enggak ya? Sama sekali berarti. Jadi yang ada di pikiranmu cuma dapat uangnya, terus pergi, gitu aja. Paling cepet berapa menit, paling lama berapa jam? Paling cepat berapa ya? 10 menit ada? Tergantung orangnya sih. Tergantung, iya. Pasien yang kamu layanin ada nggak yang cuma beberapa menit doang langsung? Ada. Terus kayak gitu itu sistemnya sekali apa ya bahasanya? Sekali cerot doang gitu, sekali doang. Iya. Oh jadi kok misalnya dia udah sekali keluar? Iya, udah. Oh udah selesai. Iya. Ada nggak yang misalnya udah sekali keluar terus minta lagi? Enggak. Oh nggak ada ya? Jadi emang cuma satu kali main gitu. Oh aku kira sampai mereka puas gitu. Ya kali ya, capek juga. Pernah nggak sih sampai mereka itu pakai foreplay nggak? Ya, Terkadang, tapi kebanyakan nggak. Kebanyakan langsung main. Iya. Nah kalau langsung main kan fisiologisnya ya, jadi normalnya perempuan itu setiap orang ketika akan melakukan hubungan seksual itu kan ada yang namanya foreplay, jadi kita terus main foreplay biar nggak sakit. Kan jadi kalau di perempuan itu ada lendir ya, ada lendir serviks yang kalau dia terangsang dia itu keluar. Nah yang bikin pelumas, yang bikin hubungan seksual itu nggak sakit kan si lendir serviks tadi, apalagi kan kamu KB ya. Nah biasanya tuh kalau ikut program KB itu hormonalnya kan jadi nggak seimbang. Nah itu biasanya vagina cenderung kering. Ya ngerasa nggak? Ngerasa. Iya. Pasti kan cenderung kering. Nah misalnya nih misalnya kamu datang ujuk-ujuk langsung main, pasti kan sakit. Nah kalau misalnya pakai foreplay dulu yang tadi aku bilang, jadi kamu kerangsang dulu baru bisa. Atau kalau main kamu pakai pelumas. Pernah nggak pakai pelumas? Enggak. Nggak atau nggak tahu? Enggak pernah. Nggak pernah ya. Jadi langsung main itu pasti berarti sakit. Iya. Iya. Pertama kali kamu berarti sampai sorry ya sampai lecet gitu nggak? Enggak. Oh nggak pernah ya? Nggak pernah kalau sampai lecet. Oh soalnya kalau yang beberapa itu dia bilang sampai susah jalan. Nggak pernah ya? Atau mungkin cowoknya main kasar. Untuk yang pertama kali kamu ngelakuin hubungan seksual itu langsung kayak kamu dibayar atau kamu ngelakuin sama orang lain gitu? Misalnya kamu ngelakuinnya sama pacarmu dulu, baru akhirnya kamu toh aku sudah nggak perawan gitu kan, jadi yaudahlah aku sekalian aja gitu. Atau emang dari awal yang pakai kamu tuh orang yang bayar kamu? Dari awal orang yang bayar kamu. Oh yang pas yang berarti yang kamu mabuk itu langsung dibayar itu berarti ya? Kamu punya pacar nggak? Ada. Pacarmu tahu? Enggak. Enggak.
Hebat juga ya kamu nyembunyiin ya. Berarti dia nggak tahu sama sekali, nggak pernah curiga. Enggak. Tapi dia tahu kamu jadi ladies. Tahu, tapi bilang suruh berhenti ya. Gitu aja. Dia kerja, tapi udah kerja. Tidak. Udah kerja. Nggak ada rencana untuk menikah. Insya Allah nanti deh. Keinginan berhenti Ada. kapan? Kamu nih misalnya, aku akan berhenti ketika Kalau udah ada yang serius sama aku, yang udah benar-benar udah mau tanggung jawab sama Iya. kamu gitu. sama menerima keluarga aku, sama Bisa nerima kamu sama keluargamu gitu. Berarti yang sekarang nggak serius? Masih belum serius. Kalau seandainya nih kamu dapat laki-laki yang benar-benar serius, yang bisa nerima kamu apa adanya, ada nggak sih perasaan takut nanti dia nggak bisa nerima kamu? misalnya dia juga Pasti ya, pasti sih kayak gitu. Pasti jadi yang paling kamu takutin apa? Kalau misalnya dia tahu kamu udah nggak perawan gitu ya, itu gimana? ya harus bisa nerima gitu. Kamu akan jujur dari awal, Ya, jujur pasti jujur. jujur dari awal ya, nggak langsung misalnya kamu diam-diam tahu-tahu nanti nikah kayak gitu. Enggak, jujur dulu, jujur. Mungkin kan kalau menurut orang ya pandangannya, termasuk aku ya, pasti aku mikir ya pasti di satu sisi aku benci pekerjaanmu kan, di satu sisi aku benci pekerjaanmu karena aku bakalan ngerasa kan sih cewek bayaran gitu. Pernah nggak sih kesulitan dapat temen? Pernah banget. Pernah. Tapi kan nggak semua temen tahu juga kan. Iya. Kalau selama ini ada nggak yang ngejudge yang enggak gitu ke kamu, teman-teman mungkin di sekitar rumah atau di lingkungan kerja gitu kan, kamu jadi ladies, nah berarti kan sesama ladies gitu ya kan pasti saingan ya kan, tergantung orangnya mau milih yang mana gitu nggak sih? Iya. Atau Iya. Heeh. Tergantung kayak gitu. nah itu ada nggak sih temen kamu yang mungkin jadi kayak ngerasa tersaingi, benci, atau kalian saling Pasti serobot ada. rebut kayak gitu? Ada. Itu gimana model pertemanan kalian antara ladies gitu? Ya enggak ngomong gitu aja. Oh, diam-diaman gitu. Ada nggak yang terang-terangan memaki gitu apa sih? Ya enggak. Gitu ya. Jadi kayak ya udah terima aja, tergantung klien mau yang mana kan. Gitu. Terus kalau untuk di lingkungan rumah nih, di area rumah, kamu minder nggak sih sama tetangga atau Iya, mungkin kalau lagi kumpul? Minder tetap, pasti ada minder ya. Kalau di lingkungan tetangga rumah, kamu ada sering keluar-keluar gitu nggak? enggak di rumah terus. Oh, di rumah terus. Jadi keluar cuma waktu kerja doang. Kerja doang. Ngomongin hubungan seksualnya ya. Itu kamu murni aja, maksudnya kayak naluri aja biasa gitu atau ada belajar Maksudnya untuk memuaskan mereka tuh? Kamu misalnya kayak nonton bokep, Enggak ada. nggak ada. Jadi murni, maksudnya itu sesuai request mereka. Jadi nentuin misalnya mau posisi ini itu tuh mereka ya. Dan kamu selalu nurutin apapun yang mereka mau gitu. Itu ada nggak sih mereka yang minta kamu gimana ya aku ngomongnya? Agak jorok. Gak apa ya. Misalnya minta kamu harus ngedesahnya gini dong, atau kamu diem aja. Enggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada sama sekali. Nggak Jadi ada. ya udah tinggal yang penting hubungan seksual, mereka cerot gitu doang, selesai, keluar. Oh, aku kira kayak harus kayak kamu harus kayak gini gitu. Nggak ada ya. Kan kamu sempat nggak pakai aplikasi itu kurang lebih setahun berarti ya? Berapa lama nggak pakai? Setahun. Tahunan. Itu kenapa? Karena lagi males aja. Jadi cuma ngelayanin yang dari ladies itu tadi, yang jadi ladies itu doang. Kalau yang di aplikasi itu sering nggak sih? Maksudnya sebulan bisa berapa orang yang ngebooking cuma lewat aplikasi? Jarang. Jarang ya? Oh, kalau di aplikasi itu jarang. Mungkin faktor tempat kali ya. Iya. Kamu kan ada di sini ya. Di sini kan kayaknya nggak semua orang tahu. Iya. Bahkan aku aja baru tahu kemarin, baru beberapa hari yang lalu dikasih tahu adekku, dan aku kaget juga kan.
Karena itu kan aplikasi banyak dipublis juga, ya aku kira itu cuma aplikasi chat biasa. Jadi aku juga kaget ternyata itu aplikasi cuma khusus untuk orang-orang gitu ya. Hampir semuanya malah emang semuanya cuma untuk orang sistem booking kayak gitu. Jadi kan kamu bilang kamu bakalan berhenti kalau sudah ada yang serius gitu. Untuk saat ini nih, untuk saat ini kamu punya keinginan berhenti nggak dalam waktu dekat? Ada. Kenapa? Kan kamu udah 2 tahun. Kok dibilang, kamu tadi bilang sebulan bisa 20 lebih yang dilayani, pasti jenuh, capek ya. Itu nggak bisa bohong, pasti aku kerja biasa aja juga capek. Apalagi kamu yang harus yang nurunin harga diri semuanya kan, campur aduk perasaan dan lain-lain, pasti capek. Selain itu ada nggak alasan kamu pengen berhenti? Misalnya kamu kasihan sama orang tua atau yang Jadi serius sama cowok sih. alasannya cuma itu ya. Jadi emang kamu butuh orang yang bisa ya tanggung jawab lah ya. Jawab ke kamu nggak pernah coba ngelamar kerja di mall? Kan kamu juga lumayan nih. Dari nggak ada ijazah. Oh iya. Kan sekarang pakai ijazah. Nggak mau pakai paket C? Paket C murah loh. Oh kamu paket B ya mas? Dan masih paket B kan. Belum ada niatan. Belum. Nah lebih baik sih kalau menurut aku kamu ikut paket. Dari tampang juga kan kamu masih menjual, body juga oke-oke aja. Jadi kalau kamu cuma sekedar cari kerja kayak di mall, misalnya jadi SPG kayak gitu, itu mau nggak sih? Iya ada keinginan mau. Sebenarnya kamu pengennya kerjanya jadi apa? Iya kalau ada kerjaan ya Apa aja gitu, tetap mau gitu. Tapi nggak pernah nyoba. Sebenarnya kan kalau kamu mau nyoba di counter atau gitu-gitu, udah pernah sih jaga stand S gitu nah. stand S itu apa? Oh S. Terus Terus nggak keras gitu. alasannya sedikit. Udah biasa dapat uang banyak. Kan kamu pasti nanti pengen berkeluarga, nikah, punya anak gitu. Kira-kira nih, kalau kamu ada di posisi ibu kamu tahu anakmu kerja kayak kamu, itu gimana? Terima nggak? Misalnya kamu lagi ada di kehidupan yang susah banget. Nggak terima. Terus apa yang kamu lakuin? Misalnya kamu udah umur 40 tahun sama kayak ibu kamu. Terus kamu tahu ternyata anakmu demi bisa beliin beras kamu dia harus jual diri gitu. Terima nggak? Nggak terima. Kamu pasti mau kerja kan jadinya. Misalnya kamu di posisi orang tua itu kamu pasti bakalan kerja untuk bantu dia kan. Nah tahu ya sebenarnya posisi ibu kamu, mungkin kalau dia tahu juga sebenarnya dia juga nggak, ya pasti namanya orang tua ya pasti nggak mungkin juga kan rela anaknya kayak gitu. Apalagi kamu masih muda banget gitu, sayang banget gitu, aku ngeliat kamu sayang banget kalau kamu kerja itu. Sebenarnya kalau kerjaan sih pasti ada asal kamu telaten. Cuma memang posisi kerja sekarang gajinya emang murah banget sih. Kamu ada tanggungan kah? Misalnya kreditan motor atau rumahnya ngekos atau rumahnya ngekos, per bulannya berapa? 1 juta. Oh per bulan 1 juta. Jadi berat di situ ya. Kalau gaji 700 nggak cukup untuk bayar kos kayak gitu ya. Kan untuk penghasilan tadi kan sekitar 5 jutaan ya, sekitar 5 jutaan, bisa kurang bisa lebih. Nah itu ada jadi kebentuk hasilnya nggak? Misalnya kamu bisa beli motor, nggak? Jadi itu semua uang itu cuma dipakai bayar kontrakan sama makan. Untuk gaya hidup mungkin kamu bisa beli barang-barang branded, tas atau baju-baju. Baju aja. Kalau pas kamu ngelayanin mereka itu kamu datang dengan pakaian tertutup, baju biasa gitu, nggak harus seksi gitu, enggak ya. Itu dari hotel memang nggak ada pemeriksaan? Nggak ada ya, memang pernah kena. Kan biasanya di hotel tuh ada razia, pernah nggak? Nggak. Pernah juga. Jadi selama ini lolos aja lah ya ibaratnya. Pesan-pesan untuk orang di luar sana nggak ada. Mungkin untuk mereka yang ada di posisi yang sama ya, yang kekurangan juga, menurut kamu lebih baik
nggak terjun sama sekali atau gimana? Nggak terjun sama sekali. Soalnya kan kamu sudah telanjur nyemplung, jadi kamu udah ngerasa mungkin buat orang-orang di sana yang lagi susah banget, gaji 700.000 jaga es blender itu udah lumayan. Nah tapi karena kamu udah tahu kamu sebulan bisa dapat sampai 3-5 juta, jadi kamu ngerasa itu kecil gitu ya kan. Jadi buat mereka yang emang lagi ada di posisi yang sulit banget, lebih baik untuk enggak itu ya, untuk enggak sama sekali. Nggak sama sekali. Karena kenapa? Karena nyesel juga nanti akhirnya. Udah menyesal ya. Oke, jadi kita tadi udah ngomongin hal-hal terkait pekerjaanmu. Iya. Jadi kalau dibilang nyesel, nyesel. Terus kalau dibilang mau berhenti, pasti mau berhenti. Dibilang enak juga enggak ya. Tadi kamu sama sekali enggak nikmatin itu. Jadi sebenarnya pekerjaan yang dilakuin semua orang itu kembali ke pribadi masing-masing orang. Jadi ya sama kayak aku sekarang, aku posisinya tenaga kesehatan. Kalau dibilang murah, murah juga gajiku ya. Mungkin kurang lebih aja sama penjual es blender gitu. Nah cuma mungkin posisinya aku ada di kondisi kebutuhanku nggak sebanyak itu. Nah, kalau di kamu mungkin ada banyak orang yang lebih jauh susah dari kamu, tapi dia nggak ngambil jalan kayak kamu, ya pasti ada kan yang kayak gitu. Nah, jadi kalau buat aku sih saran ya, kamu masih muda, masih cantik. Jangan sampai nanti kamu nyesel kayak pasien-pasien aku sebelumnya. Mereka karena udah terlanjur nyemplung, mereka bisa dapat uang 7 juta, 8 juta, sampai 10 juta ibaratnya gaji mereka. Tapi mereka akhirnya endingnya kena penyakit. Ya, dan akhirnya mereka udah punya anak, umurnya mereka sudah 30 tahun up, nggak ada yang mau nikahin. Ibaratnya untuk ibarat barang, kok keseringan dipakai ya pasti tetap usang kan. Ya, pasti tetap kayak gitu. Jadi semoga kan kamu tadi bilang kamu pengen dapat laki-laki yang bisa bertanggung jawab, yang bisa bikin kamu berhenti, yang bisa nerima kamu, ngidupin keluargamu, mungkin yang walaupun mungkin cuma bantu sedikit, tapi itu kan juga udah lumayan berarti ya buat orang, buat kamu sama keluarga kayak gitu. Semoga cepat nemuin cowok itu, semoga kamu bisa cepat sadar, dan kalaupun kamu masih belum dapat keinginan kuat yang bikin kamu berhenti, misalnya nggak dapat jodoh nih, nah semoga kamu sadar pentingnya kesehatan kamu sama pasien kamu. Ya tadi kan aku udah kasih tahu kalau sebenarnya itu ada vaksin. Nah sebenarnya vaksinnya itu memang lumayan mahal, lumayan di angka jutaan, tapi itu nggak sekali pakai langsung 1 juta, 2 juta, 3 juta. Jadi itu tuh vaksinnya bertahap beberapa kali. Jadi itu sekali vaksin hanya di angka ratusan ribu. Nah kalau untuk kamu tadi bilang sekali main misalnya anggap rata-rata 500 misalnya ya, kan ada yang sampai 800, anggap dia 500. Nah itu bisa aja tuh kamu sisihin atau kamu naikin harga, kasih ya segimanapun itulah ya, karena itu kan penting untuk kesehatan kamu. Kamu kan calon ibu, calon istrinya orang, jadi kamu harus jaga itu, karena kalau kamu udah sakit ya udah pasti ditinggalin. Cowok mana sih kamu sering nemuin kan cowok-cowok bejat yang main booking padahal mungkin mereka punya istri, mungkin mereka punya pacar, tapi mereka tetap ngelakuin itu kan. Ya jadi ya itu sih, walaupun kamu kerja di bidang itu, aku saranin untuk tetap perhatiin kesehatan. Minimal kalau memang kamu nggak bisa vaksin itu tadi, minimal pakai pengaman ya, yang tadi itu aku bilang. Kalau misalnya pasien kamu nolak, ya udah nggak usah gitu ibaratnya, ke cari yang lain, pasti banyak kan masih yang mau kayak gitu. Gitu sih ya, tapi tetap sarannya semoga segera diberikan laki-laki yang bisa rubah kamu. Iya. Makasih ya. Oke guys, see you on next video. Bye.